Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 824, Meledak 1. Yao Yao berhenti di depan wajah patung batu pada saat ini. Patung batu itu sangat besar dan bagian atasnya terangkat tinggi. Wajah itu membawa sedikit pesona dan kejahatan. Meskipun sangat berbeda dari temperamen Yao Yao, fitur wajahnya persis sama dengan Yao Yao. Lengan di tubuh bagian atas disilangkan di depan dadanya dan pinggangnya yang ramping menonjol. Ekor naga di tubuh bagian bawah terjalin dan ada sepasang kaki naga di atasnya. Sisik hitam mengkilat membuat patung batu ini terlihat seperti hidup jika tidak diperhatikan dengan ama. Yao Yao melihat patung batu yang tampak persis seperti dia dan sedikit bingung. Ini juga perasaan dalam pikiran Yun Feng. Di mana tempat ini? Siapa patung batu ini? Mengapa Yao Yao memiliki wajah yang sama dengannya? Xiao Feng. Yao Yao melihat sekeliling. Pada akhirnya, ekor ikannya melintas dan dia melompat kembali ke pelukan Yun Feng. Pupil matanya menjadi bulat lagi. Xiao Feng, siapa dia? Kenapa? Dia sangat mirip denganku. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia membelai kepala Yao Yao dengan tangannya. Ini adalah jawaban yang ingin dia ketahui. Kulanyi dan Lan Yi berjalan mendekat dan mengukur patung batu di depan mereka. Mempertimbangkan bentuk ini, itu pasti semacam makhluk purba. Kuno, Yun Feng menatap Kulanyi dengan heran. Kulanyi mengerutkan kening dan merenung selama beberapa detik, lalu berkata, saya telah melihat beberapa gambar aneh di rumah. Itu semua adalah ilustrasi dari binatang ajaib kuno. Meskipun saya belum pernah melihat yang di depan saya, itu mirip. Petik 2. Keluargamu memiliki hal-hal seperti itu. Lan Yi memandang Kulanyi dengan heran. Yun Feng juga terkejut. Kulanyi tersenyum kecut. Bagaimana saya tahu bahwa keluarga saya memiliki hal-hal ini? Keluarga saya kecil, tetapi kami memiliki beberapa hal yang aneh. Tuan, dia benar. Ini memang ras kuno. Lan Yi melirik Kulanyi beberapa kali dan berkata, beberapa ras kuat di zaman kuno semuanya memiliki tanda yang jelas dan sedikit mirip satu sama lain. Misalnya, di antara naga, hanya garis keturunan naga emas yang paling murni, dan yang memiliki tanda seperti ekor naga seharusnya adalah semacam nenek moyang kuno dari klan laut. Tubuh bagian atas ini sangat mirip dengan merfok. Dia seharusnya menjadi nenek moyang kuno dari duyung, kata Yun Feng dengan suara yang dalam, tapi Lan Yi menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Ada banyak cabang dari beberapa ras kuno. Duyung mungkin hanya salah satunya. Namun, menurut bentuknya, para duyung pasti mewarisi permukaan tubuh mereka. Itu seperti bagaimana beberapa cabang keluarga adalah keturunan dari satu orang. Pada akhirnya, setiap cabang mungkin berkembang menjadi kelompok independen. Namun, pada akhirnya, hanya ada satu leluhur untuk beberapa kelompok dan hanya ada satu orang di awal garis keturunan. Siapa dia? Yun Feng berbisik pelan. Dia tiba-tiba teringat ilustrasi binatang ajaib yang ditinggalkan tuannya. Mungkin dia bisa menemukannya dari sana. Yun Feng segera mengeluarkannya dan membolak-baliknya, tetapi bahkan seseorang sekuat tuannya tidak memiliki catatan apapun. Benar, sangat sulit untuk pergi jauh ke laut tak berujung. Bahkan tuannya tidak mungkin datang ke tempat seperti itu. Selain itu, Yun Feng dan yang lainnya hanya datang ke sini secara tidak sengaja. Tidak ada catatan tentang itu. Setelah memeriksanya dengan cermat, Yun Feng menyingkirkan indeks dan sedikit kecewa. Kulanyi, di sisi lain, mengukur patung batu di depannya dengan hati-hati. Pasti ada makna di balik berdirinya patung batu di sini. Tempat ini begitu tersembunyi. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Pasti ada beberapa rahasia di tempat ini, tapi Yun Feng tidak peduli. Dia hanya peduli mengapa patung batu ini memiliki wajah yang sama dengan Yao Yao. Yao Yao pasti ada hubungannya dengan patung batu ini. Apakah ini baik atau buruk bagi Yao Yao? Menguasai. Mata Lan Yi berkilauan. Dia melintas ke tempat di mana ekor patung batu itu dibungkus. Tuan, ada sesuatu di sini. Lan Yi berkata sambil meraihnya. Yun Feng segera menjadi dingin. Lan Yi, kembali. Tubuh Lan Yi bereaksi lebih cepat daripada otaknya. Tubuhnya segera didorong pergi di bawah perintah Yun Feng. Pada saat yang sama, perubahan yang luar biasa terjadi pada patung batu itu. Tubuh yang awalnya terbuat dari batu memancarkan aura yang menakjubkan. Lan Yi dengan cepat mundur ke jarak yang aman dan merasa takut di benaknya.
Ekor patung batu itu bergerak perlahan, seolah-olah kehidupan telah disuntikkan ke dalam patung batu itu. Tubuh bagian atas patung batu itu bergerak kaku beberapa kali. Lan Yi kembali ke sisi Yun Feng dan mereka bertiga segera bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Apakah kamu garis darah Sina dari klan laut? Sebuah suara dengan perubahan kehidupan dan aura kuno bergema di area kosong ini. Patung batu itu menegang beberapa kali dan tidak melakukan apa-apa lagi. Yun Feng terdiam selama beberapa detik. Garis darah Sina dari klan laut. Duyung harus menjadi cabang dari klan laut garis keturunan Sina. Yao Yao tidak bisa menahan rasa ingin tahunya ketika dia melihat patung batu itu berbicara. Dia menggerakkan tubuh kecilnya dan ingin meninggalkan lengan Yun Feng. Yun Feng sedikit khawatir dan tidak melepaskannya. Ku Lanyi menggelengkan kepalanya pada Yun Feng. Sepertinya harus ada jiwa yang tersisa di patung batu ini. Menurut waktu, jiwa yang tersisa ini abadi. Ras kuno ini memang kuat. Dia tidak akan menyakiti Yao Yao. Yun Feng mengangguk dan akhirnya membiarkan Yao Yao pergi dengan hati-hati. Yao Yao melompat dan berenang ke patung batu itu lagi. Dia bertanya pada wajah dingin itu, siapa kamu? Kenapa kita sama? Patung batu itu tidak menjawab pertanyaan Yao Yao. Suara kuno itu terdengar lagi. Jika Anda memiliki garis darah Sina dari klan laut, buktikan. Kalau tidak, siapapun yang masuk tanpa izin akan mati. Petik 2. Wajah Yun Feng segera berubah dingin. Tanpa berpikir, dia bergegas maju untuk membawa Yao Yao kembali. Ku Lanyi segera menarik Yun Feng kembali. Klan laut tidak mengizinkan manusia melewati laut tanpa akhir. Kamu tidak bisa terburu-buru seperti ini. Mengerti. Yun Feng menekan kegembiraan di hatinya dan menatap Yao Yao dengan mata hitamnya. Yao Yao sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan sirip biru muda di lengannya terus bergerak dengan lembut. Ketika tangan Yao Yao menyentuh pipi patung batu itu, retakan dalam muncul di telapak tangan Yao Yao dan darah perlahan mengalir dari luka ke patung batu itu. Menggunakan darah sebagai media untuk memverifikasi garis keturunan generasi mendatang, Yun Feng merasakan hal yang sama ketika dia melihat adegan ini. Dia ingat bahwa ketika Ao Jin membuka pintu naga saat itu sama. Hanya Ao Jin yang bisa membuka pintu itu. Darah naga emas adalah sertifikasinya. Yao Yao tidak takut sama sekali ketika dia melihat darahnya mengalir keluar. Dia hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, pupil Yao Yao berubah menjadi garis vertikal lagi, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Seluruh tubuh Yao Yao tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya biru, dan tekanan kuat yang dipancarkan oleh cahaya biru ini membuat Yun Feng merasa tercekik. Bab 825, Meledak 2. Cahaya biru hanya bertahan sebentar. Rambut Yao Yao terangkat tinggi dalam cahaya biru. Setelah cahaya yang menyelimuti tubuh Yao Yao menghilang, seluruh tubuh Yao Yao telah tumbuh sepenuhnya. Ekor ikan cantik itu sudah berbentuk manusia dan tubuh bagian atasnya juga tubuh seorang gadis dewasa. Pada saat ini, Yao Yao telah mencapai tahap dewasa. Yao Yao, Yun Feng memandang Yao Yao, yang telah banyak berubah, dan tidak bisa mempercayainya. Apa sebenarnya yang terkandung dalam cahaya biru itu? Yao Yao telah mengalami perubahan yang begitu mengejutkan. Tubuh Yao Yao sudah benar-benar matang, dan wajah itu semakin mirip dengan temperamen patung batu di depan matanya. Satu-satunya perbedaan antara mereka berdua adalah ekor mereka. Terima warisanku. Suara lama terdengar lagi, tapi itu jelas lebih lemah dari sebelumnya dan tidak memiliki tekanan seperti sebelumnya. Intuisi Yun Feng mengatakan kepadanya bahwa itu terkait dengan apa yang disebut warisan. Tampaknya Yao Yao telah mewarisi semua warisan seperti itu. Mampu mewarisi kekuatan kuno secara alami bermanfaat dan tidak berbahaya. Meskipun itu hanya jiwa yang tersisa, itu masih sangat kuat. Ekor naga yang awalnya melilit perlahan datang dan mengangkat apa yang dilihat Lan Yi saat itu. Kemudian, ekor naga berhenti di sana dan tidak bergerak lagi. Aura kuno itu benar-benar menghilang. Yao Yao perlahan membuka matanya dan berbalik untuk melihat Yun Feng, seolah dia tidak menyadari perubahannya saat ini. Yao Yao melompat ke pelukan Yun Feng seperti sebelumnya. Yun Feng menangkap Yao Yao dengan tergesa-gesa dengan tangan dan kakinya dan sedikit tersipu. Bagaimanapun, tubuh Yao Yao saat ini tidak berbeda dengan gadis dewasa. Di masa lalu, dia masih dalam masa pertumbuhan ketika dia memegang Yao Yao dan dia tidak berpikir itu tidak pantas. Namun, itu berbeda sekarang. Yao Yao hampir setinggi Yun Feng ketika dia dalam tahap dewasanya.
Seluruh ekornya bisa membungkus setengah dari tubuh Yun Feng. Yao Yao mengangkat lengannya dan mengalungkannya di leher Yun Feng, meringkuk ke dalam pelukan Yun Feng seperti sebelumnya. Dia bahkan menggosok wajahnya ke Yun Feng terus-menerus, yang membuat Yun Feng merasa sangat malu. Ekor ikannya melilit setengah tubuh Yun Feng dan gadis di lengannya hampir sama dengannya. Yun Feng tersipu sepenuhnya ketika dia melihat betapa intimnya mereka. Yao Yao, bisakah kamu turun dulu? Kata Yun Feng dengan malu. Yao Yao mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dengan bingung. Meskipun fitur wajahnya masih imut, ekspresinya sudah dipenuhi dengan pesona dewasa. Xiao Feng, kamu tidak menyukaiku lagi. Kulanyi dan Lan Yi tidak bisa menahan tawa di samping, yang membuat Yun Feng semakin malu. Meskipun Yao Yao dalam bentuk dewasa pada saat ini, pikirannya jelas tidak bisa mengikuti perkembangan tubuhnya. Tidak, aku suka Yao Yao, kata Yun Feng canggung. Rasanya, sangat canggung untuk mengatakan itu kepada Yao Yao yang sudah dewasa. Mendengar Yun Feng mengatakan ya, Yao Yao menggosoknya lagi dengan gembira. Aku juga menyukai Xiao Feng. Saya paling suka Xiao Feng. Kata-kata bahagia dan tulus Yao Yao membuat Kulanyi dan Lan Yi berbalik dan berhenti menatap mereka. Yun Feng menyentuh kepala Yao Yao dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, tubuh Yao Yao tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang sama seperti sebelumnya. Yun Feng dengan jelas melihat tubuh Yao Yao dalam cahaya biru dengan cepat menyusut kembali dan dia kembali ke bentuk bayinya lagi. Yao Yao bersandar di pelukan Yun Feng dengan ekspresi bahagia. Panjang ekor ikannya hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sepertinya kekuatan kuno seperti itu tidak mudah dikendalikan. Kulanyi berbalik dan menatap Yao Yao dalam pelukan Yun Feng. Dia menyentuh kepalanya. Ketika Yao Yao belajar bagaimana mengendalikannya, dia akan menjadi jenderal yang galak. Yun Feng tersenyum bangga. Pertemuan kebetulan ini membawa manfaat tanpa akhir bagi Yao Yao. Itu juga berkat pelariannya kali ini sehingga dia datang ke sini secara tidak sengaja. Itulah mengapa Yao Yao memiliki kesempatan seperti itu. Dia melirik benda yang dipegang oleh ekor naga itu. Sebuah liontin giok putih besar tergeletak di sana dengan tenang. Yun Feng berjalan ke depan dan memegang liontin giok dengan kedua tangan, melihatnya dengan hati-hati. Ini, peta. Kulanyi juga berjalan mendekat dan melihat garis-garis yang terukir pada liontin batu giok dengan mata hitamnya. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Itu memang peta. Itu hanya bagian dari keseluruhan peta. Liontin batu giok putih seukuran tangan. Garis di atasnya jelas, tetapi sengaja dipotong di tengah jalan. Itu jelas sebuah fragmen. Pasti ada pecahan lain. Yun Feng melihat liontin giok dengan hati-hati dan melihat kata kecil di belakang liontin giok, Zina. Sepertinya ini milik Zina dari klan laut. Yun Feng berbisik dan melihat sesuatu darinya. Memang ada rahasia di laut tak berujung, rahasia kuno. Dia bertanya-tanya apakah klan laut yang tinggal di laut tak berujung tahu tentang itu. Yun Feng kemudian menyingkirkan liontin batu giok itu. Karena dia kebetulan melihat liontin batu giok ini, itu membuktikan bahwa dia ditakdirkan untuk memilikinya. Jelas tidak ada alasan baginya untuk memberikannya. Selain itu, sirip merah dan sirip putih dari merfok sangat kasar padanya. Dia mungkin juga menyimpan rahasia seperti itu untuk dirinya sendiri. Merupakan hal yang membahagiakan bagi Si Wen bahwa Yao Yao mewarisi kekuatan kuno. Yun Feng merasa bahwa dia tidak berutang apapun kepada Putri Duyung, jadi dia menerimanya sebagai hal yang biasa. Mengapa? Apakah Anda ingin menggali rahasia ini? Kulanyi tersenyum ketika dia melihat apa yang dilakukan Yun Feng. Dia pasti setuju untuk meletakkan liontin giok di sakunya. Yun Feng tersenyum. Kita bisa menggalinya setelah kita menyelesaikan apa yang perlu kita lakukan. Kulanyi tertawa. Tapi untuk saat ini, bagaimana kita bisa keluar? Yun Feng melihat sekeliling aula yang kosong dan sunyi saat sudut mulutnya perlahan meringkuk. Keluar. Tentu saja kita harus keluar seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat dan datang ke atas aula. Melihat adegan ini, Kulanyi dan Lan Yi tersenyum tak berdaya. Mereka sudah tahu bagaimana keluar dari pikiran mereka. Yun Feng perlahan mengepalkan tinjunya. Bagi kebanyakan pemanggil dan penyihir, fisik mereka selalu menjadi kelemahan yang tidak bisa diekspos. Namun, yang membuat Yun Feng berbeda adalah kebugaran fisiknya sudah sangat berbeda dari yang lain setelah penguatan Array of Life. Yun Feng perlahan mengangkat tinjunya. Dia sedikit bersemangat dalam pikirannya.
Kekuatan fisiknya tidak berguna dalam pertempuran seperti sebelumnya, tapi dia masih bisa menahan serangan di saat-saat kritis. Jika tidak, jika Chang Lin memukulnya, Yun Feng mungkin kehilangan nyawanya. Justru karena tubuhnya yang terlalu kuat, dia hanya terluka parah. Setelah memasuki puncak level monark, cakrawala Yun Feng juga meluas. Batas kebugaran fisiknya juga meningkat lapis demi lapis saat kekuatannya menembus. Meskipun kekuatan yang merembes ke dalam liontin batu giok hitam yang selalu dia kenakan di lehernya semakin berkurang, makanan itu masih ada perlahan-lahan. Yun Feng tahu kekuatan serangan sihir di benaknya, tapi dia benar-benar ingin mencoba kekuatan tubuh ini lagi. Dia telah memasuki puncak level monark dan hanya satu langkah lagi dari level lord. Seberapa kuat dia sebenarnya? Bab 826, Meledak 3. Sel-sel di tubuhnya tiba-tiba menjadi aktif dan otot-otot di seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan dengan tenang. Semua kekuatan dikumpulkan di tinjunya. Ada senyum di sudut mata Yun Feng dan dia juga mengayunkan tangannya dengan keras ke atap aula. Retakan, retakan. Suara kecil datang dari atas aula di bawah pukulan berat Yun Feng. Retakan halus segera muncul dan menutupi bagian atas aula. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit saat pukulan berat di tangannya menghantam keras lagi. Retakan menjadi semakin jelas saat Yun Feng mengerahkan kekuatannya. Mereka memanjang dari atas aula ke seluruh dinding. Yun Feng tertawa dan mengayunkan tinjunya dengan keras lagi. Suara renyah datang dari tengah atas aula dan kemudian runtuh. Di bawah pukulan berat, atap aula hancur begitu saja. Kulanyi, Yao Yao dan Lan Yi dengan cepat menghindar ke samping. Mereka semua agak tidak berdaya. Yun Feng benar-benar mampu menghancurkan atap aula dengan tinjunya. Namun, Yun Feng sudah mendapatkan rahasia aula misterius, jadi tidak peduli seberapa baik itu dipertahankan. Atap istana runtuh. Yun Feng menghindar sedikit dan melihat pemandangan di luar melalui celah. Dia tampak tegang. Ternyata istana itu terkubur jauh di suatu tempat. Masih ada batu di luar istana. Kulanyi dan Lan Yi keduanya mendekat dan melihat situasi di luar dengan jelas. Istana ini mungkin berada di sudut yang tidak diketahui. Ada lapisan batu di luar. Jika kita ingin keluar, kita harus memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat yang dapat menembus lapisan batu yang berat ini. Tuan, saya akan berubah menjadi bentuk asli saya. Lan Yi segera berkata setelah mendengar itu, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Bentuk aslimu memiliki keunggulan dalam kecepatan, tetapi dalam hal kekuatan, Little Fire mungkin lebih cocok darimu. Namun, kekuatannya juga akan dibatasi di dasar laut tak berujung. Aku satu-satunya yang bisa melakukan ini. Menguasai. Lan Yi menatap Yun Feng dengan heran. Yun Feng tertawa. Kulanyi sudah mengerti. Feng Feng, apakah kamu berpikir untuk menggunakan gerakan itu? Yun Feng mengangkat alisnya. Apakah kamu ingin mencoba? Kulanyi tersenyum kecut. Aku penyihir elemen cahaya. Aku tidak berguna dalam hal kekuatan. Namun, Kulanyi memandang Yun Feng dengan sungguh-sungguh. Jangan berlebihan. Meskipun kekuatan mental Anda kuat, Anda masih perlu mengendalikannya. Petik 2. Yun Feng tersenyum. Jangan khawatir. Saya tahu. Lan Yi akhirnya mengerti saat ini dan tahu apa yang akan dilakukan Yun Feng. Sedikit kejutan melintas di matanya. Bakso di bahu Yun Feng menangis dengan bangga, seolah-olah sangat bangga dengan apa yang akan dilakukan Yun Feng selanjutnya. Kulanyi mundur sedikit dengan Yao Yao di tangannya dan Lan Yi juga menyingkir. Kendalikan dirimu. Kulanyi mengingatkannya lagi dengan cemas. Yun Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia membalik tangannya dan dua elemen melompat ke atasnya. Dalam hal kekuatan penghancur, mana yang bisa dibandingkan dengan ledakan fusi elemen? Yun Feng tiba-tiba menggenggam tangannya. Elemen api dan elemen angin menyatu erat oleh Yun Feng. Kedua elemen ini jauh lebih mudah digunakan daripada yang lain. Hanya dalam satu napas, bola elemen hijau dan merah muncul di tangan Yun Feng. Yun Feng melambaikan tangannya dengan tiba-tiba dan bola unsur dengan kekuatan yang ditekan melayang ke lubang yang ditiup Yun Feng terbuka. Meledak. Bibir merahnya terbuka dengan lembut dan energi yang tertekan tiba-tiba dilepaskan. Lampu merah dan hijau terjalin dan menari. Boom, suara keras datang dan seluruh aula bergetar hebat. Saat perpaduan elemen meledak, Yun Feng berteriak, ayo pergi. Kulanyi memegang Yao Yao dan terbang bersama Lan Yi.
Dia hanya melihat cahaya berkilauan di depan matanya dan bagian belakang gadis yang memimpin jalan. Rambut hitamnya berkibar ke segala arah di bawah benturan. Batu-batu yang kacau disingkirkan oleh kekuatan. Kekuatan ledakan fusi kedua elemen meledak untuk waktu yang lama. Yun Feng memimpin di depan dan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk waktu yang lama. Namun, sepertinya ada jarak tak terbatas di depannya, dan kekuatan destruktif dari perpaduan elemen belum sepenuhnya hilang. Melihat masih ada lapisan batu yang menghalangi jalan di atas kepalanya, sudut mulut Yun Feng melengkung. Dia tiba-tiba menggenggam tangannya dan perpaduan elemen mulai membuka jalan lagi. Di suatu tempat jauh di laut tak berujung, ledakan dan suara keras terus datang di sepanjang jalan. Beberapa batu besar dan beberapa batu kecil terus berjatuhan, dan celah dibuat dari bawah ke atas batu yang sangat tebal, terus bergerak ke atas. Meledak, meledak, meledak. Serangkaian teriakan lembut terdengar terus-menerus, terdengar sangat keren dalam gelombang suara yang sangat eksplosif. Kulanyi mengikuti di belakang Yun Feng dengan Yao Yao dan Lan Yi di tangannya. Sepanjang jalan, dia mendengar ledakan tak berujung. Batu terus terbang, tetapi mereka diblokir satu persatu. Kulanyi dan Lan Yi keduanya tampak tak berdaya. Haruskah mereka pergi dengan cara yang menghancurkan bumi? Yao Yao, yang berada di pelukan Kulanyi, melebarkan matanya dan menatap Yun Feng di depannya dengan kekaguman dan kerinduan. Melihat ekspresi Yao Yao, Kulanyi tidak bisa menahan sakit kepala. Meskipun Yun Feng sangat tenang dan tidak impulsif, dia tak terkalahkan ketika dia kejam. Ada semacam gairah yang terkubur di hati Yun Feng. Misalnya, saat ini, serangkaian ledakan membuatnya semakin bersemangat. Kulanyi tidak bisa membantu tetapi berpikir dengan sakit kepala. Begitu Yao Yao mengetahui ini dari Yun Feng dan kekuatan kuno di tubuhnya dikendalikan, bukankah dia akan menjadi raja kehancuran kedua? Bakso berdiri di bahu Yun Feng dan tubuhnya sudah berdiri tegak untuk keselamatan. Saat Yun Feng berteriak terus-menerus, Bakso berteriak dengan penuh semangat. Yun Feng tampaknya terpengaruh oleh emosi Bakso. Antusiasme di tubuhnya melonjak lagi dan dia membuang fusi elemen lain. Setelah ledakan keras, tubuh ramping gadis itu melompat dan bergegas ke langit dari tanah. Hahaha, hahaha. Setelah Yun Feng bergegas keluar, dia terbang ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ditemani oleh tawa ini, raungan juga tiba-tiba terdengar, mengguncang seluruh dasar laut. Si Wen, yang berada di ibu kota Duyung, dikejutkan oleh getaran dan mendengar tawa gembira Yun Feng. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dalam pikirannya. Itu manusia itu. Dia seharusnya meninggalkan laut tanpa akhir sejak lama. Mengapa dia berada di laut tak berujung sekarang? Tubuh Si Wen segera melintas dan dia bergegas menuju Yun Feng dengan cepat. Setelah Kulanyi dan Lan Yi bergegas keluar, mereka akhirnya melihat dengan jelas bahwa hutan tempat Yun Feng jatuh tidak jauh. Mereka saling memandang dan segera melintas, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dunia bawah laut, seperti bintang jatuh paling terang. Bab 827, Meledak 4. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Tawanya menyebar ke seluruh wilayah Merfolk dan kemudian tiba-tiba menghilang. Tidak lama setelah Yun Feng dan yang lainnya menghilang, beberapa sosok melesat dari arah yang berbeda. Si Wen tiba lebih dulu. Ketika dia melihat lubang hitam destruktif di tanah dengan jelas, dia perlahan menyipitkan mata biru gelapnya. Manusia itu memang hidup. Dia memang bersembunyi di sini. Changlin bergegas sambil terengah-engah. Melihat lubang dalam yang dibuat Yun Feng ketika dia melarikan diri, dia berkata dengan marah. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena datang terlambat. Jika dia datang ke sini lebih awal, dia tidak akan membiarkan manusia itu melarikan diri. Sungguh, Zixuan melihat lubang besar di tanah dan tidak tahu harus berkata apa. Lubang itu begitu besar dan dalam sehingga Zixuan tidak bisa membayangkan dari mana Yun Feng berasal. Seorang manusia bisa bersembunyi di bawah tanah selama 3 tahun. Itu terlalu sulit dipercaya. Bounty-nya masih ada. Paman Changlin, jangan khawatir, kata Si Wen acuh tak acuh. Dia juga terkejut bahwa Yun Feng telah tinggal di laut tak berujung selama 3 tahun. Dia bahkan lebih terkejut bahwa dia tidak menemukannya. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Bagaimana dia bersembunyi darinya, Zixuan dan Changlin selama 3 tahun? Changlin ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia menutup mulutnya dengan marah pada akhirnya.
Kebrutalan melintas di matanya. Dia telah frustrasi selama 3 tahun. Justru karena dia tahu bahwa Yun Feng masih hidup dan masih di laut tak berujung dan dia tidak dapat menemukannya, dia hampir menjadi gila. Namun, meskipun dia tidak menangkap Yun Feng kali ini, dia tahu bahwa Yun Feng pasti akan meninggalkan laut tak berujung untuk benua manusia kali ini. Ini akan membuat segalanya lebih mudah. Zixuan melihat lubang hitam yang sangat dalam di tanah dan mendecakkan lidahnya. Bagaimana tepatnya manusia itu membuka jalan, Yang Mulia, mengapa kita tidak turun dan menyelidiki? Si Wen melihat lubang yang dalam dan tak berdasar dan mengangguk. Mereka bertiga melintas dan memasuki lubang yang dibuat Yun Feng. Tidak ada yang tahu bagaimana reaksi anggota inti dari Merfolk ketika mereka melihat aula yang kosong. Beberapa sinar cahaya terang melintas di langit di atas samudera tak berujung seperti bintang jatuh, berkedip cepat di langit di atas wilayah Putri Duyung, meninggalkan jejak panjang dan tawa seorang gadis yang jernih dan cerah. Tawa ini menyebar, membuat wilayah Merfolk gelisah dan gila. Itu manusia itu. Urutan berburu dari Merfolk selalu ada. Semua Putri Duyung di wilayah Putri Duyung berpikir bahwa Yun Feng telah meninggalkan laut tak berujung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan berada di laut tak berujung 3 tahun kemudian. Mengejar. Penjaga yang tersebar dan tentara patroli dari Merfolk semuanya berkerumun dan mengejar beberapa sinar cahaya terang di langit. Mereka semua tampak terkejut. Dari mana sebenarnya manusia ini berasal? Urutan karunia Duyung tidak menyebutkan nama Yun Feng, karena setelah serangkaian hal terjadi, Si Wen menemukan bahwa dia tidak tahu nama Yun Feng sama sekali. Dia hanya mendengar Yao Yao memanggil manusia itu Xiao Feng sesekali. Si Wen tidak menyebutkannya. Urutan hadiah hanya menggambarkan penampilan Yun Feng, tetapi Yun Feng membuat keributan besar, sehingga kemungkinan dia tidak ditemukan sangat rendah. Beberapa sinar cahaya melintas dengan cepat dan langsung menuju ke tepi laut tak berujung. Meskipun para duyung berada jauh dari laut tak berujung, mereka tidak berada di kedalaman laut tak berujung. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di area terluar dari laut tak berujung. Sejumlah besar tentara duyung mengejar mereka dari segala arah dan akhirnya berkumpul, membentuk keributan yang cukup besar. Beberapa berkas cahaya melesat lurus ke depan. Masa orang mengejarnya tanpa henti. Mereka tidak bisa mengejarnya. Bagaimanapun, level Yun Feng saat ini berada di puncak level monark. Tidak mungkin bagi para prajurit ini untuk mengejarnya. Yang satu berlari dan yang lain mengejar. Yun Feng melihat ke belakang sedikit pada sekelompok besar bayangan hitam di belakangnya dan tersenyum jijik. Kulanyi juga mendengus dingin. Haruskah kita memperlambat dan menggoda mereka? Yao Yao tidak mengatakan apa-apa di pelukan Yun Feng, tapi matanya yang besar penuh dengan ketidakpuasan dan kebencian saat dia melihat Duyung di belakangnya. Yun Feng adalah orang terpenting di hati Yao Yao. Yun Feng tertawa. Tidak perlu membuang waktu untuk mereka. Jika Anda ingin mengejar mereka, biarkan saja. Tubuhnya melintas ke depan lagi dan dia langsung melesat beberapa ratus meter jauhnya. Kulanyi dan Lan Yi juga tersenyum. Memang, jika dia ingin mengejar mereka, dia harus. Yun Feng dan yang lainnya bergegas ke depan tanpa gangguan, tetapi Putri Duyung yang mengejar mereka di belakang sangat menyedihkan. Beberapa tentara tidak bisa membantu tetapi berhenti sambil terengah-engah. Kecepatan macam apa itu? Itu terlalu cepat. Kita tidak bisa mengikuti sama sekali. Para prajurit di belakangnya segera berteriak ketika mereka melihat seseorang berhenti. Kenapa kamu berhenti? Cepat dan kejar dia. Itu perintah Kaisar. Kita harus menangkap manusia dan membawa mereka kembali. Para prajurit, yang telah berhenti terengah-engah, saling memandang dan melihat kesedihan di hati mereka. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan mengejar mereka lagi. Sudah sulit untuk mengejar mereka, apalagi menangkap mereka kembali. Hanya Penatua Zixuan dan Penatua Changlin yang bisa melakukannya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pengejaran yang begitu besar melintasi wilayah Putri Duyung. Yun Feng bergegas keluar dalam garis lurus dan sekelompok besar orang di belakang menekan seperti massa hitam, menakuti banyak penduduk di wilayah Putri Duyung. Mereka mengira sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika mereka mengetahui bahwa sekelompok besar orang mengejar manusia itu, penduduk di wilayah Merfolk semuanya menghela nafas dalam pikiran mereka. Manusia ini benar-benar sesuatu. Mereka bahkan tidak bisa menangkapnya meskipun memiliki sekelompok besar orang. Setelah hampir sebulan mengejar, Yun Feng tidak berhenti sama sekali dan kecepatannya selalu pada level itu. Namun,
Kelompok utama merfok tidak tahan lagi. Satu kelompok berhenti dan kelompok lain mengikuti. Yun Feng berada di cakrawala yang bisa dilihat dari jauh. Dia tepat di depan mereka, tetapi dia semakin jauh. Pengejaran yang begitu besar membuat para duyung panik. Semua prajurit yang berpatroli bergabung dalam pengejaran. Dan 3 manusia licik yang Yun Feng temui saat pertama kali memasuki Laut Tak Berujung datang ke Laut Tak Berujung lagi 3 tahun kemudian. 3 bersaudara itu patah hati untuk waktu yang lama ketika Yun Feng menjara formula ramuan transformasi 3 tahun lalu. Setelah berbaring selama 3 tahun, mereka akhirnya menghasilkan 3 botol ramuan transformasi dan dengan cepat masuk tanpa takut mati untuk mengambil beberapa harta. Mereka bertiga perlahan mendekati rute yang sama seperti sebelumnya, tetapi yang mengejutkan mereka, tidak ada lagi tentara yang berpatroli. Ketika mereka datang ke sini di masa lalu, meskipun itu adalah daerah perbatasan para duyung, mereka masih bisa melihat jejak tentara yang berpatroli. Kali ini, tidak ada satupun. Ini membuat ketiga orang ini, yang telah bertindak hati-hati, menjadi berani. Bab 828, Bab 828 bagaimana semuanya bisa lancar satu. Itu aneh. Apakah sesuatu terjadi pada merfok lagi? Apakah ada konflik internal, atau serangan oleh orang luar? Jika demikian, kita akan memiliki banyak hal untuk diambil. Salah satu dari mereka tersenyum mesum. Namun, senyum ini tidak bertahan lama ketika tanah tiba-tiba bergetar sedikit. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertiga terkejut. Tubuh mereka, yang telah berubah menjadi merfok, terayun-ayun secara acak. Getaran di tanah bahkan mengguncang dunia bawah laut. Sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang menyimpulkan dengan wajah murung. Kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu dan segera berteriak, "Saudaraku, menghindar. Bersembunyi." Mereka bertiga menggoyangkan ekornya dan dengan canggung bersembunyi di balik bebatuan raksasa. Untungnya, ini adalah perbatasan. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak batu raksasa untuk mereka sembunyikan. Setelah bersembunyi, mereka bertiga tidak berani mengeluarkan suara. Ingatan dikejar oleh ras laut lainnya 3 tahun lalu ketika mereka mengira mereka adalah duyung masih segar di benak mereka. Jika bukan karena gadis kecil itu, mereka bertiga mungkin akan. Tiba-tiba, mereka memikirkan Yun Feng dari 3 tahun lalu. Ketiga bersaudara itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Gadis kecil itu mungkin sudah lama mati di sudut laut tak berujung. Tidak peduli seberapa kuat dia, seorang manusia yang berkeliaran di laut tak berujung dan bahkan masuk jauh ke dalam adalah murni mencari kematian. Sungguh memalukan tentang formula ramuan transformasi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya secara kebetulan dan melihat beberapa kilatan di atas kepalanya. Cahayanya sangat menyilaukan dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ada bintang jatuh di laut. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dua lainnya segera mengangkat kepala mereka dan melihat bagian atas kepala mereka pada saat yang sama. Brengsek, benar-benar ada bintang jatuh. Saya melihatnya. Ada lebih dari satu. Apakah kamu benar-benar bodoh? Ini adalah dasar laut. Bagaimana bisa ada bintang jatuh? Itu tidak terlihat seperti bintang jatuh. Kenapa aku merasa itu adalah seseorang? Salah satu dari mereka bergumam. Kemudian, tawa hangat seorang gadis datang dari langit. Tubuh mereka bertiga bergetar pada saat bersamaan. Suara ini. Getaran di tanah menjadi lebih kuat dan lebih dekat. Mereka bertiga segera kembali ke diri mereka sendiri. Getaran tampaknya datang ke arah mereka. Mereka bertiga melebarkan matanya. Oh tidak, apakah mereka harus mengulangi apa yang mereka lakukan 3 tahun lalu? Mereka bertiga tidak peduli lagi. Tubuh mereka berkelebat dan mereka ingin melarikan diri. Namun, begitu mereka menunjukkan kepala mereka, masa lari tidak jauh dari mereka. Mereka bertiga semua tercengang. Ketiga kepala mereka terekspos di luar batu raksasa, dan mereka menatapnya dengan mata seperti sapi dengan kaget. Tidak heran mereka tidak melihat tentara yang berpatroli. Mereka semua ada di sini. Tapi ya dewa, mengapa ada begitu banyak tentara duyung bersama? Kejar manusia itu. Sekelompok besar pengejar putri duyung berguling dengan gemuruh. Tubuh mereka langsung tampak seperti sekelompok kuda yang menginjak mereka. Debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Beberapa dari mereka memukul kepala 3 orang yang tercengang. Mereka bertiga menyaksikan kelompok besar itu pergi dengan cepat dan akhirnya menghela nafas lega. Itu gadis kecil itu.
Dewa, dia masih hidup. Orang yang berbicara langsung ditinju kepalanya dengan keras. Orang yang dipukul berteriak, "Mengapa kamu memukulku?" Dua orang lainnya menatapnya dengan ekspresi bengkok. Memikirkan 3 tahun yang lalu, mereka tiba-tiba merasa sangat takut. Kami benar memberinya ramuan transformasi dan formulanya. Keringat sudah muncul di salah satu wajah mereka. Orang yang dipukul tadi bertanya kenapa bingung dan dipukul lagi. Sial, bisakah kamu menjadi lebih bodoh? Dia tidak terluka di laut tak berujung selama 3 tahun dan bahkan tertawa saat sekelompok tawa duyung mengejarnya. Orang seperti apa dia? Bahkan yang disebut pembangkit tenaga listrik itu biasa-biasa saja. Jika kita tahu namanya saat itu, orang yang berbicara segera menggigil. Nama, bahkan jika mereka tahu nama pembangkit tenaga listrik seperti itu, bagaimana mereka memiliki keberanian untuk berteman dengannya? Akhirnya, sebulan kemudian, Yun Feng melihat batas antara laut tak berujung dan dunia manusia. Penghalang hitam murni yang padat ada di sana. Selama Yun Feng melewati batas itu, dia akan keluar dari laut tanpa akhir. Yun Feng tiba-tiba berhenti di depan penghalang hitam murni. Melihat Yao Yao dalam pelukannya, Yao Yao mengangkat wajah kecilnya dan melingkarkan lengannya di leher Yun Feng. Aku tidak pergi. Kalimat yang ditentukan ini membuat Yun Feng tersenyum di matanya. Dia menyentuh kepala Yao Yao dengan tangannya. Baiklah, aku tidak akan pergi. Beberapa dari mereka berhenti di depan perbatasan hitam. Duyung yang terengah-engah di belakang mereka tiba beberapa hari kemudian. Mereka semua kelelahan. Beberapa orang yang memimpin terengah-engah seperti banteng dan menatap Yun Feng dengan wajah memerah. Mereka tidak lupa mengangkat senjata mereka dan berkata dengan nada mengancam, "Manusia, manusia. Anda tidak bisa pergi. Jadilah baik, menyerahlah." Kulanyi tidak bisa menahan senyum ketika mendengar itu. Orang yang berbicara juga menyadari bahwa dia malu. Dia membungkukkan punggungnya dan terengah-engah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengutuk keras dalam pikirannya, sialan, sangat sulit untuk mengejarnya. Bagaimana saya bisa menjatuhkannya? Petik 2. Yun Feng tersenyum pada Putri Duyung yang kelelahan dan berkata, "Beritahu Si Wen bahwa aku akan membawa Yao Yao pergi." Duyung semua terkejut setelah mendengar itu. Bukankah orang yang ada di pelukannya adalah anak raja? Sungguh manusia yang berani. Dia mengambil anak raja begitu saja dan berani mengatakan ini secara terbuka. Manusia, kamu, beraninya kamu. Duyung yang memimpin akhirnya memulihkan auranya dan berteriak dengan marah. Mata hitam Yun Feng menjadi dingin. Kamu sendiri tidak akan bisa menghentikanku. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia melewati penghalang hitam. Semua merfok berteriak dan segera berkerumun. Namun, mereka tidak bisa lebih cepat dari Yun Feng dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, mereka semua menghilang ke dalam penghalang hitam. Duyung semua berhenti di depan penghalang hitam. Mereka mengertakkan gigi saat melihat penghalang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Klan laut dari laut tak berujung tidak bisa meninggalkan laut tak berujung dengan mudah, kecuali ada sesuatu yang menghapus aura spesial mereka. Ini adalah aturan yang ketat. Ayo kembali. Duyung yang memimpin berkata dengan keras. Dia sangat marah sehingga dia hampir menggertakkan giginya. Dia telah dikejar begitu lama dan dibodohi oleh manusia ini. Yun Feng dan yang lainnya melintasi penghalang hitam dan dapat dianggap telah keluar dari wilayah laut tanpa akhir. Yao Yao tidak memiliki pikiran yang tersisa sama sekali. Sikap Putri Duyung terhadap Yun Feng benar-benar mengecewakannya. Bahkan sebagai anggota Putri Duyung, Yao Yao tidak memiliki kesan yang baik tentang Putri Duyung, kecuali Si Wen, tentu saja. Bab 829, Bagaimana semuanya bisa lancar, 2. Sebagai raja baru dari para duyung, Si Wen harus cepat dan kejam dalam masalah Yun Feng. Namun, dia telah membantu Yun Feng beberapa kali. Meskipun dia berada dalam kegelapan, jelas bahwa dia tidak dibutakan. Dia berterima kasih atas perhatian Yun Feng pada Yao Yao. Di antara para duyung, Si Wen adalah satu-satunya yang bisa membuat Yun Feng memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia bisa saja melepaskan aura manusianya dan mengacaukan segalanya sebelum dia pergi. Tapi Yun Feng menghilangkan pikiran itu. Bukankah ini tidak diragukan lagi menyebabkan masalah bagi Si Wen? Yao Yao meninggalkan laut tanpa akhir bersamanya dan dia berhutang pada Si Wen. Beberapa dari mereka keluar dari laut.
Beberapa tetes air terang beterbangan di bawah sinar matahari dengan bintik-bintik cahaya. Beberapa ikan yang hidup di laut melompat keluar dari laut karena terkejut. Setelah mereka bergegas keluar dari laut, mereka terbang ke langit, menciptakan pelangi kecil. Yun Feng menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Udara manusia membuatnya merasa nyaman. Sinar matahari yang hangat menerpa wajahnya dan membuatnya merasa sangat nyaman. Sejak Yao Yao meninggalkan laut, tubuhnya secara otomatis berubah menjadi manusia. Gadis kecil itu menyandarkan tubuhnya di lengan Yun Feng dan tersenyum manis pada Yun Feng. Sudah waktunya untuk kembali. Cairan fusion harus dibuat. Yun Feng berbisik. Saat itu, Direktur Institut Farmasi berjanji pada Yun Feng bahwa dia akan memberikannya kepadanya dalam waktu sekitar 3 tahun. Yun Feng memberinya 1 tahun lagi, jadi cairan fusion seharusnya baik-baik saja. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya sudah dilakukan. Dia memberitahu Direktur Institut Farmasi untuk mengirim cairan fusion ke keluarga Yun di benua timur jika dia berhasil. Seharusnya sudah dikirim ke sana. Beberapa dari mereka tidak berhenti sama sekali dan langsung bergegas menuju pegunungan 10.000 binatang, menggambar garis terang lainnya di langit. Anak di tanah, yang melihat ke langit, menunjuk ke langit dengan penuh semangat. Lihat, ada bintang jatuh di siang bolong. Pria tua di sebelahnya memukul anak itu dengan keras. Bintang jatuh apa? Tidakkah Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik? Itu adalah bayangan dari pembangkit tenaga listrik di langit. Anak itu segera melihat garis terang yang sudah menghilang di langit dengan bintang-bintang berkilauan di matanya dan kegembiraan melonjak di hatinya. Jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik seperti itu, dia bisa terbang melintasi langit dengan sangat indah. Yun Feng bergegas. Dia bahkan lebih cepat ketika dia mencapai puncak level raja. Menyeberangi benua barat beberapa hari lebih pendek daripada saat dia datang. Setelah 1 bulan lagi, Yun Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di pegunungan 10.000 binatang tanpa henti. Dalam perjalanan, Yun Feng akhirnya melepaskan Little Fire. Tentu saja, itu kesal ketika pertama kali keluar. Bagaimanapun, Yun Feng tidak membiarkannya keluar setelah meraung lama di laut tak berujung. Api kecil menunjukkan ketidakpuasannya dan mengikuti Yun Feng dengan patuh. Sekarang, mereka berlima akhirnya tiba di pegunungan 10.000 binatang. Setelah melintasi pegunungan ini, mereka akan mencapai benua timur. Sudah 3 bulan sejak mereka keluar dari laut tak berujung. Hanya ada 9 bulan sampai batas waktu 5 tahun Yao Guang. Yun Feng hanya berharap dia bisa mendapatkan cairan fusion dengan sukses. Namun, pegunungan 10.000 binatang adalah pos pemeriksaan yang macet di sini. Ayo pergi. Yun Feng berdiri di langit. Aura puncak tingkat raja tidak menekannya sama sekali dan menyebar dengan ganas. Api kecil dan Lan Yi tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali, begitu pula Kulanyi. Dengan 4 orang di puncak tingkat raja bepergian bersama, kebanyakan orang rasional atau binatang ajaib akan mengambil jalan memutar, tetapi sulit untuk mengatakan tentang orang-orang yang tinggal di pegunungan 10.000 binatang. Mereka berempat dikelilingi oleh tekanan kuat dari puncak tingkat raja. Mereka memasuki langit di atas pegunungan 10.000 binatang. Begitu mereka masuk, mereka seperti batu yang dilemparkan ke kolam yang dalam, menyebabkan 1000 gelombang. Aum! Raungan marah datang tiba-tiba dan aura brutal dan ganas datang tepat pada mereka. Pegunungan 10.000 binatang diaduk karena kedatangan Yun Feng. Api kecil mengaum dengan marah dan Lan Yi juga mengeluarkan teriakan elang yang keras, tetapi itu tidak bisa menekan binatang ajaib yang siap bergerak dan akan muncul dari kedalaman sama sekali. Di suatu tempat jauh di pegunungan 10.000 binatang, pria parubaya dengan wajah penuh perubahan kehidupan tercengang ketika dia mendeteksi aura Yun Feng. Kemudian, gerakan tiba-tiba dari pegunungan 10.000 binatang membuat seluruh tubuhnya tegang. Tubuhnya segera melesat keluar dan dia mengangkat kepalanya. Raungan binatang buas merobek udara dan menyebar ke seluruh pegunungan 10.000 binatang. Yun Feng menyipitkan matanya ketika dia mendengar raungan itu. Dia merasa bahwa aura gelisah sedikit ditekan, tetapi hanya sedikit. Ayo pergi. Seseorang berteriak. Yun Feng berbisik ke arah tertentu, terima kasih. Beberapa dari mereka segera melintas dan bergerak maju dengan cepat. Pria parubaya itu berdiri di sana dan menyeka keringat di wajahnya dengan keras. Manusia itu telah mencapai level itu. Ini baru 3 tahun. Kecepatan ini terlalu. Sebuah tawa datang dari belakangnya.
Pria parubaya itu segera berbalik dengan gugup dan menundukkan kepalanya dengan hormat pada pria tua yang muncul entah dari mana. Pak, keringat di wajahnya tidak bisa membantu tetapi turun. Dia hanya merasa khawatir dalam pikirannya. Dengan tuan di sini, binatang ajaib itu tidak bisa menahan diri lagi. Jika gadis kecil itu menyeberang beberapa kali lagi, pegunungan 10.000 binatang mungkin akan rusuh. Manusia mana yang berani melewatinya sekali, 2 kali, berkali-kali. Ada senyum tipis di wajah lelaki tua itu saat matanya yang jernih dan bijaksana berkilauan. Terima kasih. Gadis ini memang telah menyebabkan masalah. Pria parubaya itu melompat lagi. Itu yang harus saya lakukan, Pak. Beberapa tetes keringat jatuh lagi dari pipinya. Pria tua itu terkekeh dan duduk di kursi bambu. Kursi bambu bergetar sedikit beberapa kali dan lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Melihat ekspresi lelaki tua itu, lelaki parubaya itu segera pergi diam-diam. Dia hanya berharap Yun Feng tidak akan terlintas lagi di benaknya. Pria tua itu menyipitkan matanya dengan santai. Sinar matahari bersinar melalui pohon. Dari jauh, dia tampak seperti orang tua biasa yang sedang berjemur. Namun, bayangan hitam di tubuh lelaki tua itu memiliki garis yang berbeda. Tubuh bayangan hitam itu luar biasa besar. Hanya dengan melihat bayangan itu membuat orang merasa tertekan. Orang tua itu terus tersenyum di sudut mulutnya. Saat kursi bambu bergoyang, dia berbisik pelan, "Puncak level raja, gadis ini tidak mengecewakanku. Ah Jin, mungkin lain kali kamu melihatnya, kita tidak akan tahu siapa yang akan menang." Dengan bantuan seseorang, Yun Feng melintasi pegunungan 10.000 binatang dengan relatif mulus. Masih ada beberapa binatang ajaib yang tak kenal takut yang keluar untuk memprovokasi dia, tetapi mereka semua ditangani oleh api kecil dan Lan Yi. Binatang sihir tingkat rendah itu semua bersembunyi di cangkang mereka dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menjulurkan kepala. Setelah beberapa perkelahian kecil, Yun Feng akhirnya menginjak tanah benua timur. Bab 830, bagaimana semuanya bisa lancar 3. Mereka pergi dalam sekejap mata. Sudah 3 tahun sejak dia meninggalkan tempat ini. Yun Feng tidak terlalu memikirkan emosi di dalam hatinya. Dia langsung pergi ke kota Mu. Jika tebakannya benar, ayahnya yang cemberut pasti masih ada di sana, dan Direktur Institut Farmasi juga harus mengirim cairan fusion ke sini. Kulanyi, api kecil dan Lan Yi tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua bisa memahami kecemasan Yun Feng. Dia sudah mendapatkan rumput pengumpul roh. Selama dia memiliki cairan fusion, Yun Feng akan dapat menghidupkan kembali Mu Changhai. Ini adalah janji yang dia buat saat itu. Orang yang tidak bisa dia lindungi saat itu akan hidup kembali. Ini akan berjalan dengan baik, kata Kulanyi lembut. Yun Feng mengangguk. Beberapa dari mereka langsung pergi ke kota Mu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kecepatan Yun Feng, mereka tiba di kota Mu dengan tenang dalam waktu kurang dari setengah bulan. Keluargamu, yang tidak dia lihat selama 3 tahun, berada tepat di depannya. Beberapa dari mereka mendarat di sebuah rumah di sudut terpencil keluarga Mu diam-diam. Yun Feng berpikir tidak ada yang akan tahu bahwa dia telah kembali. Bagaimanapun, dia telah mencapai puncak tingkat raja. Orang lain tidak dapat mendeteksi auranya di kota Mu, tetapi jelas bahwa mereka salah. Pada saat ini, sudah waktunya untuk tidur siang. Mu Xiaojin hendak membujuk Little King Chen yang berusia 3 tahun untuk tidur. Pria kecil itu tidur selama 1 atau 2 jam setiap hari, tetapi Yun King Chen tidak bisa tertidur tidak peduli apa yang dia katakan hari ini. Tubuh kecilnya berguling-guling dengan gelisah di tempat tidur. Tidak peduli bagaimana Mu Xiaojin membujuknya, itu tidak berguna. Ketika Mu Xiaojin kehabisan akal, King Chen kecil tiba-tiba bangkit dari tempat tidur dan hendak melompat, menakuti Mu Xiaojin. "Tante, Bibi," teriak Yun King Chen saat dia berjuang untuk turun dari tempat tidur. Mu Xiaojin tidak mengerti apa yang dia teriakkan pada awalnya. Ketika Mu Xiaojin menahannya dan dia tidak bisa melompat dari tempat tidur, matanya yang besar penuh dengan air mata. Dia berteriak pada ibunya dengan cemas, "Bibi. Aku ingin Bibi." Mu Xiaojin sedikit terpana untuk sementara waktu. Ketika dia melihat kecemasan di mata putranya, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Itu aneh. Yun King Chen tampaknya memiliki perasaan khusus untuk Yun Feng dan perasaannya terhadap Yun Feng juga sangat unik. Jika Little King Chen harus memilih orang yang paling dia sukai,
dia mungkin harus ragu antara Mu Xiaojin dan Yun Feng untuk sementara waktu. Mu Xiaojin segera menjemput putranya yang sedang terburu-buru untuk turun dari tempat tidur. King Chen kecil cukup berat bahkan pada usia 3 tahun. Tidak apa-apa untuk memeluknya ketika dia masih muda, tetapi Yun Sheng biasanya menggendong Little King Chen yang berusia 3 tahun. Jelas sulit bagi Mu Xiaojin untuk menggendongnya. Dia mengertakkan gigi dan mengangkat putranya. Mu Xiaojin kemudian bergegas keluar dari kamar. Pada saat ini, Yun Sheng datang. Melihat bahwa Mu Xiaojin bergegas keluar dengan putranya di pelukannya, dia dengan cepat bergegas. Xiaojin, apa yang terjadi? Yun Sheng segera mengambil Little King Chen dari tangan Mu Xiaojin. Mu Xiaojin segera merasa lega, sementara Little King Chen, yang berada di pelukan Yun Sheng, memutar tubuhnya dan melihat sekeliling. Dia menunjuk ke suatu arah dengan jari kelingkingnya yang gemuk. Ayah, Bibi, Bibi. Yun Sheng tercengang. Mu Xiaojin dengan cepat menarik Yun Sheng, yang jelas masih shock, ke tempat yang ditunjuk oleh Little King Chen. King Chen kecil menunjuk ke arah itu, dan Yun Sheng akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia memegang Mu Xiaojin dengan satu tangan dan memegang erat putranya dengan tangan lainnya. Feng sudah kembali. Suara Yun Sheng agak gemetar. 3 tahun? 3 tahun ini bukan 3 tahun biasa. Keluarga Yun mencoba menghubungi Yun Feng melalui sound transmission Jade, tetapi tidak ada gunanya. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa Yun Feng akan berada di laut tanpa akhir? Xiao Feng harus kembali. Suara Mu Xiaojin juga bergetar. Butuh waktu lama baginya untuk melihat Yun Feng setiap saat. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya setiap kali mereka bertemu. King Chen kecil terus menginstruksikannya dalam pelukannya. Ketika Yun Sheng dan Mu Xiaojin akhirnya mencapai sudut terpencil rumah Mu di bawah komando Little King Chen, Yun Feng baru saja mendarat dari langit. Saudara laki-laki, Xiaojin. Yun Feng memandang keluarga 3 orang yang keluar dari sudut begitu dia mendarat. Dia terkejut tak terlukiskan dalam pikirannya. Apakah ini hubungan darah? Mereka memperhatikannya ketika dia datang begitu diam-diam. Tante, King Chen kecil, yang berada di pelukan Yun Sheng, berteriak keras dan memutar tubuhnya, mencoba melompat dari pelukan Yun Sheng. Yun Sheng dengan cepat meletakkan putranya dengan kegembiraan di wajahnya. King Chen kecil kemudian berlari menuju Yun Feng. Yun Feng segera melepaskan Yao Yao dalam pelukannya dan membuka tangannya untuk menyambut tubuh kecil Yun King Chen. Tubuh kecilnya yang lembut melompat ke pelukan Yun Feng dengan kehangatan. Yun King Chen menatap Yun Feng dengan mata hitamnya yang cerah dan berkata kepada Yun Feng dengan sangat serius, "Bibi, aku tidak menangis." Sebagian dari hati Yun Feng tiba-tiba melunak dan kehangatan melonjak di lengannya. Kulanyi mengangkat Yao Yao dan mundur dengan tenang bersama Little Fire dan Lan Yi. Yun Feng mengangkat Yun King Chen dan meremas wajah kecilnya. Seperti yang diharapkan dari seorang pria dari keluarga Yun. Kamu ambisius. King Chen kecil mengangkat wajah kecilnya dengan bangga dan membuat Yun Feng tertawa dengan ekspresi alami, sementara Mu Xiaojin menyaksikan adegan ini dengan tenang. Sebagai pemimpin keluargamu, Mu Xiaojin telah melakukan banyak hal dengan lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sikapnya yang lemah saat itu tidak pernah muncul di depan orang luar lagi. Dia bahkan jarang memiliki ekspresi seperti itu di depan keluarga Yun. Namun, di depan Yun Feng, Mu Xiaojin hanya merasa seperti dia telah kembali ke masa itu dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak memerah lagi. Feng, senang kau kembali, kata Yun Sheng dengan suara rendah. Yun Feng menatap kakaknya, yang tampak lebih dewasa dan dapat diandalkan setelah 3 tahun. Kekuatannya juga tumbuh dengan mantap. Yun Feng tersenyum manis pada Yun Sheng dan berbalik untuk melihat Mu Xiaojin. Xiaojin, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelum aku pergi? Mata Mu Xiaojin melebar. Yun Sheng tidak bisa tidak melihat Yun Feng juga. Feng, kamu mengatakan bahwa kebangkitanmu Changhai. Yun Feng mengangguk. Aku sudah menemukan seseorang yang bisa membangkitkan Mu Changhai. Yang tersisa hanyalah cairan fusion. Direktur Institut Farmasi berjanji kepada saya bahwa dia akan dapat melakukannya dalam waktu sekitar 3 tahun. Menurut waktu, cairan fusion seharusnya dikirim ke keluarga Yun. Petik 2. Mu Xiaojin dan Yun Sheng segera terlihat agak aneh. Keduanya menatap Yun Feng dengan bingung, hati Yun Feng tiba-tiba tenggelam. Mu Xiaojin menatap Yun Feng dan perlahan menggelengkan kepalanya. Xiao Feng, cairan fusi apa?
Tidak ada yang mengirim hal seperti itu ke sini. Petik 2. Mata Yun Feng tiba-tiba berkilauan. Dia harus tahu bahwa semuanya tidak akan berjalan lancar sama sekali. Yun Seng dan Mu Xiaojin keduanya memiliki pemikiran yang sama ketika mereka melihat ekspresi Yun Feng. Cairan yang meleleh. Jika Anda membutuhkannya, Feng, dan seseorang di benua timur memilikinya, keluarga Yun akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Yun Seng berkata kepada Yun Feng, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan cairan meleleh? Secara alami, harta ini membuat Yun Feng merasa bahwa semuanya agak rumit. Bab 831, Milikku, Dia Milikku, 1. Yun Qingchen bersandar di pelukan Yun Feng dan menatap bibinya, yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat, dengan penuh kasih sayang dengan matanya yang besar. Dia melingkarkan lengan kecilnya di leher Yun Feng dengan senyum di wajahnya dan kepala kecilnya terus bergerak, menggosok pipi Yun Feng. Bakso, yang duduk dengan tenang di bahu Yun Feng, hampir terjepit oleh Yun Qingchen. Bakso memamerkan giginya yang tajam dengan ketidakpuasan, tetapi tidak menyangka Yun Qingchen begitu tak kenal takut. Dia juga mengertakkan gigi dan membuat ekspresi aneh di Bakso. Bakso tercengang. Saat Bakso menunjukkan giginya yang tajam, hampir semua orang ketakutan. Namun, Yun Qingchen, yang baru berusia 3 tahun, berani bersaing dengan Bakso, yang mengejutkan Bakso. Yun Qingchen tersenyum senang ketika dia melihat ekspresi tercengang dari Bakso. Dia mengulurkan tangan kecilnya ke depan dan hendak menyentuh tubuh Bakso. Bakso segera mengelak dan menggeram tidak puas. Qingchen, hati Mu Xiaojin ada di tenggorokannya ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak lupa betapa ganasnya Bakso ketika Yun Feng melemparkan Bakso padanya. Itu adalah binatang ajaib yang sangat agresif. Putranya baru berusia 3 tahun. Bagaimana dia bisa memahami ini? Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Namun, Yun Qingchen bukanlah orang lain. Bakso tahu apa yang dilakukannya dalam pikirannya. Itu hanya menggeram beberapa kali dan tidak menyerang. Bakso melompat ke udara dan mengibaskan ekornya dengan sedih. Yun Qingchen mendengus puas saat melihat Bakso meninggalkan bahu Yun Feng. Senyum terpancar dari matanya yang cerah. Saya orang yang paling dekat dengan bibi saya. Tidak ada yang memperhatikan emosi di mata Little Qingchen, tetapi Bakso melakukannya. Melihat hal kecil yang menempati tempatnya di lengan Yun Feng, Bakso hanya terasa sedikit pusing. Bahu Yun Feng selalu menjadi tempat eksklusifnya, tetapi tidak pernah terpikir bahwa manusia ini akan peduli tentang ini. Bakso segera membuat penilaian dalam pikirannya. Anak ini bahkan lebih menyebalkan daripada Kulanyi. Yun Feng memegang tubuh kecil di tangannya dengan kuat, takut itu akan jatuh jika bergerak. Lagi pula, dadanya tidak begitu lebar. Melihat ekspresi bahagia di wajah Yun Qingchen, tidak ada yang akan meragukan bahwa dia adalah anak Yun Feng. Bakso meraung ke Yun Qingchen di udara dan segera menghilang dengan kesal. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat itu. Dia tahu bahwa Bakso telah kembali ke gelangnya. Mu Xiaojin dan Yun Seng keduanya sedikit lega. Bakso di bahu Yun Feng sangat ganas. Yun Qingchen mengusir meatball, yang memang mengejutkan. Qingchen kecil belum menyadarinya. Dia baru saja menduduki seluruh lengan Yun Feng dengan gembira. Qingchen, bibimu ingin mengatakan sesuatu. Bisakah kamu kembali dulu? Mu Xiaojin berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya, ingin menahan putranya. Dia membujuknya dengan suara lembut, tetapi Qingchen kecil langsung berbalik dan memegang leher Yun Feng dengan erat, langsung memberikan bagian belakang kepalanya kepada Mu Xiaojin. Tidak, Yun Qingchen tidak ingin mengatakannya sama sekali. Mu Xiaojin mengangkat sudut mulutnya dan menatap Yun Seng. Yun Seng menghela nafas dan berjalan mendekat. Chen, turun. Nada bicara Yun Seng jauh lebih keras. Tubuh kecil Yun Qingchen bergerak dan dia perlahan berbalik, berteriak dengan sangat enggan, "Ayah." Yun Seng menarik wajah panjang. Yun Feng tidak bisa menahan senyum dengan matanya. Kakaknya memiliki kepribadian yang lembut, tetapi dia adalah ayah yang tegas di depan Yun Qingchen. Ketika dia menarik wajah yang panjang, dia benar-benar terlihat seperti ayahnya yang cemberut. Yun Qingchen mengerutkan bibirnya dan menatap Yun Feng dengan mata besarnya dengan enggan. Dia menggoyangkan tubuh kecilnya beberapa kali dengan sangat enggan dan tidak mau melepaskannya. Yun Feng terkekeh ketika dia melihat itu. Aku akan mengunjungimu nanti.
Apa yang dikatakan Yun Feng membuat wajah kecil Yun Qingchen bersinar. Dia segera mengangguk. Baik, bibi harus datang. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum dan menyerahkan Little Qingchen kepada kakaknya. Yun Sheng mengambil putranya dan berkata, Feng, cari ayah dengan Xiao Jin dulu. Aku akan mengejarmu. Mu Xiaojin dan Yun Feng keduanya mengangguk. Yun Sheng kemudian berjalan kembali dengan putranya. Qingchen kecil berbaring di bahu Yun Sheng dan terus menatap Yun Feng dengan mata cerah. Yun Feng tersenyum senang. Dia sudah lama tidak bersama keponakannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu dekat dengannya. Yun Qingchen baru saja dibawa pergi oleh Yun Sheng ketika bakso merangkak keluar dan duduk di bahu Yun Feng lagi dengan sedih. Tubuhnya yang halus bergesekan dengan Yun Feng dengan lembut beberapa kali dan itu mendengus melalui hidungnya. Jika bukan karena hubungan darah antara Yun Qingchen dan Yun Feng, orang yang berani mengambil bakso dari Yun Feng pasti akan siap menerima gigi tajam bakso. Xiao Feng, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Mu Xiaojin menatap Yun Feng perlahan. Dia tahu bahwa Yun Feng tidak akan pernah menderita kerugian dengan kekuatannya, tapi dia masih ingin bertanya. Tidak peduli seberapa kuat Yun Feng, Mu Xiaojin masih sedikit khawatir di benaknya. Yun Feng tersenyum lembut saat dia memegang tangan Mu Xiaojin dan membawanya ke depan. Sudut mulut Mu Xiaojin meringkuk saat dia memegang tangan Yun Feng dengan erat. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan maju bersama. Jika orang luar melihat ekspresi Mu Xiaojin saat ini, mereka mungkin akan melebarkan mata mereka. Kenapa kamu seperti kakak dan ayahku? Aku bukan anak kecil lagi, kata Yun Feng tanpa berkata-kata. Dia tahu bahwa keluarganya masih mengkhawatirkannya. Bahkan jika dia berdiri di puncak dunia ini suatu hari nanti, keluarganya tidak bisa tidak khawatir. Mu Xiaojin tersenyum, dan kemudian terlihat sedikit murung. Apakah cairan fusion terkait dengan kebangkitan saudaraku? Yun Feng tidak berhenti. Ya, cairan fusion adalah sesuatu yang saya butuhkan untuk membangkitkan Mu Changhai. Mu Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya. Yun Feng berbalik. Apa yang salah? Mu Xiaojin berhenti dan menatap Yun Feng dengan mata besarnya. Ada keseriusan di dalamnya yang belum pernah dilihat Yun Feng sebelumnya. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi berhenti. Xiao Feng, apa sebenarnya yang kamu lalui untuk menghidupkan kembali saudaramu? Apakah Anda menghadapi bahaya? Petik 2. Yun Feng menahan napas dan kemudian tersenyum. Tentu saja ada bahaya, tapi itu berkah bagi saya. Jangan khawatir. Mu Xiaojin mengencangkan cengkeramannya lagi. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Kakak, sudah pergi. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan berjalan maju bersama Mu Xiaojin. Rumahmu tidak berubah sama sekali. Itu persis sama seperti 3 tahun lalu. Yun Feng dengan mudah menemukan studi yang digunakan Yun Jing. Mereka berdua berdiri di luar sekarang. Yun Feng menghela nafas pelan. Mu Changhai tidak pernah pergi. Mu Xiaojin terkejut. Yun Feng sudah mendorong pintu terbuka dan masuk. Ketika pintu berbunyi, Yun Feng hanya mendengar suara yang dalam dan serius. Apakah itu Xiaojin? Bab 832, milikku, dia milikku, 2. Ada kehangatan di mata Yun Feng. Mu Xiaojin melepaskan tangan Yun Feng dan berdiri di sana sambil tersenyum. Yun Feng menghadapi ayahnya yang cemberut, yang sedang bekerja keras saat ini, dan berkata dengan lembut, Ayah, aku kembali. Sama seperti ketika dia pulang biasanya, Yun Feng tidak terlihat asing sama sekali, seolah-olah dia baru saja keluar dari sini pagi ini. Yun Jing, yang sedang bekerja dengan kepala menunduk, tiba-tiba melompat dan mengangkat kepalanya. Fitur wajahnya yang tampan membeku di sana. Dia masih memiliki wajah tanpa ekspresi itu, tetapi Yun Feng tahu bahwa hati ayahnya dipenuhi emosi. Yun Jing mengangguk dan menatap Yun Feng dalam-dalam. Baiklah, senang kamu kembali. Suaranya agak kering dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Yun Feng mengangguk. Ayah dan anak itu tidak banyak bicara atau berbuat banyak, tetapi mereka berdua tahu perasaan di hati mereka. Itu adalah kerinduan yang kuat. Pada saat ini, Yun Sheng mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia memanggil ayahnya. Yun Jing mengangguk. Keluarga itu duduk dan Yun Feng menjelaskan secara singkat situasi dalam 3 tahun terakhir. Dia tidak memberitahu keluarganya bahwa dia berada di laut tak berujung, atau Yun Jing, yang setenang dia, juga akan mengamuk.
Dia hanya mengatakan bahwa dia mendapatkan cukup banyak setelah keluar selama 3 tahun. Ketika Yun Seng, Yun Jing dan Mu Xiaojin mengetahui bahwa Yun Feng telah mencapai puncak tingkat raja, mereka bertiga tampak terkejut dan senang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di benua timur yang dapat menandingi bakat Yun Feng. Ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan di mata Yun Jing dan kekhawatiran di benaknya juga meningkat. Memang menyenangkan bahwa putrinya sangat luar biasa, tetapi itu juga berarti bahwa beban di pundak Yun Feng bahkan lebih berat. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Yun Feng bukanlah seseorang yang akan melarikan diri, jadi dia pasti akan menanggung beban ini dengan kuat, seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Yun Jing memiliki darah naga emas di tubuhnya. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, tetapi ditekan dengan kuat oleh Yun Jing. Bagaimanapun, sebuah pohon tinggi menarik angin. Darah naga emas sudah cukup untuk membuat orang gila. Dan begitu berita ini bocor, tidak ada yang tahu apa yang akan dikatakan naga. Mereka bahkan mungkin menyerang keluarga Yun dengan marah. Meskipun Hao Jin adalah pemimpin para naga, darahnya adalah yang tertinggi bagi para naga. Karena dia memberikannya kepada manusia dengan mudah, para naga pasti akan marah. Tubuh fase Yun Seng berkembang dengan mantap. Kultivasi seperti kelahiran kembali membuat Yun Seng lebih stabil dan dia tahu bagaimana mengumpulkan energi. Dibandingkan dengan orang lain, Yun Seng memiliki fondasi yang kuat. Meskipun dia berada di tahap awal level komandan, dia lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Kultivasi Mu Xiaojin agak lambat. Merawat Yun Qingchen dan mengurus urusan keluargamu membuatnya tidak mungkin untuk fokus pada kultivasi. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin keluargamu. Meskipun Yun Seng dan Yun Jing membantunya, Mu Xiaojin tidak ingin terlalu bergantung pada mereka. Dia harus belajar mandiri. Mu Xiaojin telah merawat keluargamu dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Dengan perlindungan keluarga Yun dan perlindungan yang disengaja dari keluarga Sang dan keluarga De, keluargamu dapat dianggap berkembang. Tidak ada yang akan begitu bodoh untuk memprovokasi mereka. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar dan kemudian mengubah topik cairan fusion. Ketika Yun Jing mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang ini, Yun Feng 100% yakin bahwa sesuatu terjadi pada Direktur Institut Farmasi. Fusion fluid sangat berharga. Saya khawatir toko biasa tidak memilikinya sama sekali. Bahkan jika Anda memiliki beberapa trik di lengan baju Anda, itu tidak mudah, kata Yun Jing setelah merenung sejenak. Yun Feng mengangguk. Fusion fluid adalah ramuan formula tingkat master. Tingkat farmasi saya saat ini hanya di tingkat master. Tingkat keberhasilan fusion fluid sangat rendah. 3 tahun lalu, Penatua dan King dari Persatuan Apoteker mengatakan bahwa hanya Direktur Institut Farmasi yang dapat membantu dan hanya dia yang pernah berhasil. Mereka bertiga terkejut setelah mendengar itu. Mereka tidak tahu banyak tentang ramuan, tetapi mereka tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan cairan fusion. Namun, Yun Feng sudah membuat prestasi dalam membuat ramuan, yang membuat mereka bertiga semakin terkejut. Feng, kamu adalah kebanggaan keluarga Yun. Yun Seng berkata dengan gembira. Yun Jing juga mengangguk. Dengan putri serba bisa seperti itu, dia tidak akan pernah mengecewakan keluarga Yun sepanjang hidupnya. Yun Feng tertawa. Guru sangat pandai membuat obat-obatan. Jika saya tidak bekerja keras sebagai muridnya, saya khawatir dia tidak akan puas. Mereka bertiga terkejut setelah mendengar itu. Tuan misterius Yun Feng sangat kuat. Saya akan pergi ke Institut Farmasi, kata Yun Feng. Masalah cairan fusion agak aneh. Logikanya, sutradara itu bukan pembohong. Bagaimana dia, yang sangat dihormati, melanggar janjinya? Jika dia tidak berhasil, dia akan memberitahunya, tetapi tidak ada berita sama sekali selama ini. Yun Jing mengangguk dan berkata, jika kamu gagal, jangan memaksakan dirimu. Yun Feng mengangguk. Jangan khawatir, ayah. Saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah keluar dari ruang belajar, Yun Feng, Yun Seng dan Mu Xiaojin semua berlari ke kamar Yun Seng dan Mu Xiaojin. Di halaman mereka, kamar Yun Qingchen terhubung ke rumah utama. Meskipun Little Qingchen yang berusia 3 tahun masih anak-anak, dia sudah terlihat seperti laki-laki. Dia memiliki kabin sendiri dan tidak terjepit di ranjang yang sama dengan Mu Xiaojin dan Yun Seng lagi. Yun Feng mendorong pintu hingga terbuka dan mendengar suara Little Qingchen. Bibi adalah milikku.
Yun Sheng dan Mu Xiaojin keduanya tersenyum. Putra mereka sangat dekat dengan Yun Feng, yang mengejutkan mereka. Kemudian, suara malas datang dari Kulanyi. Tidak, Feng Feng adalah milikku. Tidak, Bibi adalah milikku. Tidak, Feng Feng adalah milikku. Dia milikku. Dia milikku. Ini milikku. Keduanya berdebat. Yun Sheng dan Mu Xiaojin keduanya tersenyum. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Kulanyi sedang berdebat dengan seorang anak. Apakah dia punya rasa malu? Mereka bertiga memasuki ruangan dan melihat pemandangan yang agak lucu. Kulanyi sedang bersandar di kursi di depan jendela dengan malas. King Chen kecil berdiri tegak di depan Kulanyi dan berteriak keras dengan wajahnya yang marah, "Bibi adalah milikku." Kemudian, dia bergegas ke depan dan berjuang untuk menerkam Kulanyi dengan tangannya. Kulanyi tersenyum santai dan mengulurkan tangan ke kepala Yun King Chen, menghentikannya dengan mudah. Dia milikku. Ada senyum bangga di sudut mulutnya. Kulanyi melihat ekspresi marah Yun King Chen dengan senyum di matanya. Wajahnya yang marah memerah. Dia sudah marah ketika dia berdebat keras tentang siapa bibinya. Bab 833/833. Little Fire dan Lan Yi duduk di samping dengan santai dan menatap mereka berdua dengan bosan. Little Fire tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya beberapa kali, sementara Lan Yi tersenyum tak berdaya. Yao Yao duduk di pelukan Lan Yi dan menonton dengan rasa ingin tahu. Dia berbalik dan bertanya pada Lan Yi, milik siapa Xiao Feng? Lan Yi mengangkat sudut mulutnya dan menoleh ke samping tanpa menjawab. Yao Yao tidak mendapatkan jawaban. Dia melihat mereka berdua, yang mencoba yang terbaik untuk berdebat, dengan mata birunya yang besar. Mereka berkata dari waktu ke waktu, dia milikku. Api kecil memutar matanya lagi. Sungguh sekelompok idiot. Menguasai. Lan Yi dan Little Fire berteriak pada saat yang sama ketika mereka melihat Yun Feng berdiri di pintu. Yao Yao hendak bergegas ketika dia melihat tubuh Yun Feng bergerak, tapi Lan Yi menghentikannya diam-diam. Mereka berdua, yang berdebat, berbalik dan menatap Yun Feng pada saat yang sama. Yun King Chen segera bergegas dan tubuh kecilnya terhuyung saat dia menerkam Yun Feng. Dia mengangkat wajah kecilnya dan berkata dengan sedih, "Bibi, kamu milikku." Yun Feng tercengang. Bakso di bahunya melompat langsung ke kepala Little Fire dan menatap Yun King Chen dengan jijik di matanya yang besar. Yun Sheng menatap putranya dengan geli. "Chen, bibimu bukan milik siapapun." Yun King Chen menatap ayahnya dan kemudian ke Yun Feng. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Bibi adalah milikku. Aku ingin menikahinya ketika aku dewasa." Wajah tersenyum Kulanyi tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Anak ini ingin merebutnya darinya. Yun Sheng dan Mu Xiaojin sama-sama tercengang setelah mendengar itu. Putra mereka memang dewasa sebelum waktunya. Dia baru berusia 3 tahun, tetapi dia berbicara dengan lancar dan jelas. Cairan sumber tempering tubuh tidak hanya mengubah potensi Little King Chen, tetapi juga pikirannya. Yun Feng tersenyum canggung. 3 tahun. Anak ini terlalu dewasa sebelum waktunya. Mu Xiaojin maju dan menarik putranya. Dia menyentuh wajah kecilnya yang marah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "King Chen, kamu tidak bisa menikahi bibimu." Yun King Chen langsung kesal. Kenapa tidak? Mu Xiaojin menatap putranya dengan sakit kepala. Karena, dia memiliki seseorang yang dia sukai, kakak laki-laki itu. Mu Xiaojin menunjuk Kulanyi, yang mendengus. Yun King Chen melirik Kulanyi dan segera membalas, "Aku jauh lebih baik darinya." Yun Sheng kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Wajah Kulanyi benar-benar gelap. Api kecil dan Lan Yi tidak bisa menahan tawa. Bakso menangis pelan, dan api kecil mengangguk setelah mendengar itu. Hanya Yao Yao yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Yun Feng tersenyum datar dan merasa bahwa dia tidak bisa memikirkan pertanyaan ini terlalu lama. Bagaimanapun, Little King Chen baru berusia 3 tahun. Dia hanya berbicara seperti anak kecil. Namun, Yun Sheng cukup bersyukur dalam pikirannya. Putranya benar. "Bibi, tunggu aku." Yun King Chen menatap Yun Feng. Yun Feng hanya bisa mengangguk dan menyentuh wajah Little King Chen. "Baiklah, aku akan menunggumu." Yun King Chen sangat senang mendengarnya, tetapi salah satu dari mereka tidak senang. Kulanyi melangkah dan menarik Yun Feng ke sisinya. "Kenapa dia harus menunggu? Anda tidak memiliki kesempatan." Petik 2. Yun King Chen menatap Kulanyi dengan marah.
Pipinya yang tembem menonjol dan dia memelototi Kulanyi dengan mata besarnya dengan ketidakpuasan. Yun Feng tidak berdaya. Kenapa kamu seperti anak kecil? Qing Chen baru berusia 3 tahun. Petik 2. Kulanyi tampak tidak senang. Dia sudah seperti ini ketika dia berusia 3 tahun, apalagi ketika dia dewasa. Kita harus menghentikan pemikirannya agar tidak berkembang. Yun Sheng dan Mu Xiaojin tidak bisa berkata-kata. Yun Feng menghela nafas dan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya lagi. Dia mengibaskan lengan Kulanyi dan berjalan ke Yun Qingchen. Yun Qingchen memandang Kulanyi dengan bangga dan membuka tangannya, cemberut. Bibi, peluk aku. Yun Feng mengangkat Yun Qingchen sambil tersenyum dan duduk. Mu Xiaojin dan Yun Sheng juga duduk. Little Fire dan Lan Yi sangat senang melihat Kulanyi dan Yun Qingchen bertarung. Mereka belum pernah melihat Kulanyi menderita seperti ini sebelumnya. Ada satu hal lagi yang Yun Feng ingin konfirmasi sekarang, yaitu seberapa besar cairan sumber tempering tubuh telah mengubah potensi Little Qingchen. 3 tahun telah berlalu, jadi efeknya harus terlihat. Kekuatan mental Yun Feng perlahan menutupi tubuh Little Qingchen. Yun Sheng dan Mu Xiaojin sama-sama penyihir, dan Yun Qingchen juga pasti salah satunya. Keluarga Yun agak unik tentang penindasan kekuatan mental di benua timur. Selain Yun Jing, Yun Sheng, Mu Xiaojin dan Yun Feng semuanya penyihir, dan Yun Qingchen bahkan mewarisi garis keturunan sihir ini. Yun Feng sangat senang mengetahui bahwa Yun Qingchen adalah seorang penyihir. Dia menarik kembali kekuatan mentalnya dan menatap Yun Qingchen. Dia membalik tangannya, dan bola elemen biru melompat ke telapak tangannya. Yun Qingchen segera berteriak gembira setelah melihat itu, "Bibi, apakah kamu juga memilikinya?" "Saya juga." Dia membuka tangannya seperti yang dilakukan Yun Feng dan bola kecil elemen biru juga muncul di telapak tangan Yun Qingchen, melompat perlahan. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum. Orang tuanya adalah penyihir elemen air, dan Yun Qingchen juga penyihir elemen air. Namun, dia tidak berpikir bahwa Little Qingchen begitu saja. Elemen air biru muda perlahan menghilang. Kemudian, elemen angin hijau melonjak di tangan Yun Feng. Mata Qingchen kecil menjadi cerah ketika dia melihat itu. "Bibi, aku juga memilikinya, aku juga memilikinya." Seolah-olah dia sedang mempersembahkan harta karun, nyala api hijau kecil muncul di telapak tangan Little Qingchen dan sedikit berkedip. Ada senyum di mata Yun Feng. "Sangat bagus, elemen angin." Elemen angin hijau bergelombang perlahan menghilang, dan nyala api terang melompat di tangan Yun Feng. Melihat elemen api, Yun Qingchen mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya itu." Yun Feng tetap tenang setelah mendengar itu, tapi senyum di matanya tidak berkurang. Api hijau di tangan Yun Qingchen menghilang, dan bola kuning muncul, membentuk batu kecil yang berguling di tangan Yun Feng. Yun Qingchen mendongak dan memberi Yun Feng senyum lebar. "Tapi aku punya ini." Yun Sheng dan Mu Xiaojin tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tahu bahwa putra mereka memiliki elemen air, tetapi mereka belum pernah melihat putra mereka menggunakan elemen angin dan elemen tanah. Qingchen kecil memiliki 3 elemen. Yun Feng tersenyum puas. Penyihir 3 elemen adalah bakat Little Qingchen. Bakat seperti itu sudah langka. Meskipun itu tidak mengejutkan seperti bakat 5 elemen Yun Feng, itu cukup untuk menekan semua orang. Tanpa mewarisi sistem fase Yun Sheng, sistem Little Qingchen sama dengan yang lain. Perubahan pada cairan sumber tempering tubuh memang sangat besar. Sebagai penyihir 3 elemen, Little Qingchen memiliki masa depan yang menjanjikan.